Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sanul Publisher semuanya. Apa kabar? Kali ini aku hadir di YouTube channelnya Sanul Publisher untuk bincang santai bersama seseorang yang insya Allah sangat luar biasa, kece dan juga sangat menginspirasi. Nah, karena jarak yang terbentang jauh, jadi aku tidak bisa mengundang beliau untuk langsung berbincang bertatap muka di sini. Tapi tenang aja, kita sekarang udah terhubung bersama beliau melalui video call. Walaupun bincang ini melalui video call, tapi insya Allah apa yang akan disampaikan dan apa yang akan dibincangkan pada malam hari ini bisa memberikan motivasi buat sahabat semua yang nonton video ini. Siapa sih kira-kira bintang tamu kita pada bincang santai pada malam hari ini? Ayo Kak, silahkan on cam. Halo Kak. Nah, ini dia bintang tamu kita pada malam hari ini. Namanya Kak Sueli Wijaya sebagai foundernya Sanul Publisher. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat juga. Boleh ya aku izin memperkenalkan diri Kakak, boleh? Oke, boleh. Nah, jadi sahabat semuanya, kenalin ini namanya Kak Sueli Wijaya. Beliau ini foundernya Sanul Publisher, terus beliau juga penulis. Aslinya dari Ambon, tapi tinggalnya di Bogor. Jadi buat sahabat semuanya yang orang Bogor, bolehlah mampir kapan-kapan ya kalau lewat di komplek rumahnya Kak Sueli ini, numpang makan, numpang tidur, numpang minum, boleh ya Kak ya? Ya boleh. Boleh, tapi bayar di belakang. Iya, masalah bayar belakangan lah, nggak apa-apa. Oke. Kak, ini kan kakak foundernya Sanul Publisher ya? Iya, betul. Terus kemarin abis anniversary yang ke 1 tahun. Iya. Sebelum kita bincang-bincang, jadi kita bincangnya kali ini tentang Sanul Publisher lah gitu, atau tentang dunia penerbitan gitu. Tapi sebelum itu kemarin berhubung abis jadi aku mau tanya dulu gimana sih perasaan kakak sebagai foundernya Sanul Publisher bahwa SAP itu udah nyampe ke titik ini gitu. Perasaan ya. Perasaan aku sendiri Sanul Publisher bisa sampai di titik ini setahun ini luar biasa ya. Senang, bangga, ya, haru juga. Apalagi aku sendiri punya tim yang aku banggain lah. Jadi aku nggak akan sejauh ini kalau tanpa mereka semua. Ya salah satunya Kak Susi juga ya, yang sejauh ini dari awal-awal sampai saat ini dari masih wacana rencana hingga saat ini kita di titik ini, ya rasanya luar biasa. Seneng ya? Ya, Alhamdulillah, bersyukur gitu. Sama-sama bersyukur. Kita juga sebagai tim juga sangat bersyukur SWP udah berada di titik ini. Semoga nanti ke depan akan ada NIF yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Mungkin akan ada ke 100, ke 1000 dan lain sebagainya. Pokoknya semoga panjang umur untuk Sanul Publisher. Jadi next generasinya nanti. Iya. Ini kita mau ngomongin tentang Sanul Publisher nih Kak. Iya. Pertanyaan pertama kan gini, Sanul Publisher itu sudah lumayan dikenal ya. Ya. Terus sebagian orang atau sebagian seseorang yang punya sebuah usaha itu pasti membuat nama usahanya itu tuh nama dia gitu. Kalau Sanul Publisher itu gimana Kak? Kalau kebanyakan orang itu kan kayak misalnya buat usaha nih, aku buat usaha misalnya fashion, nanti namanya Susi Fashion atau Susi Sale atau Susi apa gitu. Nah kalau Sanul Publisher tuh makna namanya apa dan apa ya filosofinya lah dari nama Sanul Publisher ini. Oke, filosofinya ya. Iya. Ya, tentunya ya betul sih ya, setiap orang buat sebuah saat intinya sebuah nama itu ya pasti punya makna ya. Jadi nggak mungkin asal-asalan buat nama itu, ya pasti bermakna banget. Sebenarnya Samuel ini sih apa ya, sebuah nama sih, ada dua nama sih sebenarnya, Sam dan Well. Nah,
Cuman di sini tanyanya filosofinya ya. Iya, Jadi filosofinya itu apa ya? Sun ini kan ya kita tahu lah matahari. Dan well ini ya mungkin kebanyakan orang juga mikir ini nama aku pribadi ya. Hal itu emang aku benarin bahwa well ini emang nama aku pribadi. Cuman di samping itu ya well ini yang kita tahu kan apa ya, sebuah hal yang baik lah. Jadi Sunwell sendiri ini maksud aku itu ingin menjadi cahaya yang positif gitu. Jadi ya filosofinya sebenarnya seperti itu aja sih. Jadi seperti matahari yang nyari untuk banyak penulis gitu ya. Seperti itu sih sebenarnya untuk filosofinya sendiri sih. Jadi Pak Bizar itu hadir kayak sebagai sinar atau cahaya untuk para penulis gitu ya Kak ya. Betul. Luar biasa sekali. Kalau alasan berdirinya apa Kak? Alasan dibalik berdirinya Sunwell Publisher? Ini alasan berdiri Sunwell Publisher ini cukup rumit ya sebenarnya. Ya Gimana? Bisa diceritain secara singkat mungkin apa gimana? Jadi sebenarnya alasan Sunwell Publisher ini bisa berdiri itu karena saat itu ya aku pribadi ya. Aku ya Kak Susi sendiri juga ya dan beberapa teman di suatu komunitas menulis online. Nah saat itu kan kita ada terkendala ya. Dari masalah antologi kita, jadi saat itu kecewa sih dari kecewa. Saat itu banyak teman-teman yang di kelompok-kelompok lain sudah diterbitkan antologinya. Nah kelompok kita saat itu yang kebetulan aku sendiri ketua kelompoknya, kita belum diterbitkan gitu ya karena satu accidents lah. Jadi berangkat dari situlah aku punya tekad kuat untuk antologi kita saat itu harus diterbitkan gitu. Makanya dari saat itulah aku ya mulai merancang mimpi bahwa aku harus terbitkan buku naskah aku dan naskah teman-teman aku nih yang udah berjuang. Kenapa aku pengen mati-matian untuk terbitin naskah itu? Karena saat aku menulis naskah itu ya kondisi aku emang cuma di atas tempat tidur. Aku penderita hipokalemia. Saat itu aku cuma di atas tempat tidur. Dan gimana ya, sambil megang HP itu jari aku berat banget untuk ngetik. Itu ngetik di HP aku. Naskah itu. Jadi aku udah berjuang naskah antologi itu ya? Iya. Diketiknya di HP di atas tempat tidur. Jadi gimana ya rasa kecewanya aku udah berjuang selama 3 bulan untuk nulis naskah itu dan gak diterbitkan. Dari situlah aku ya udah kalau gak bisa diterbitkan aku harus terbitkan sendiri. Makanya dari situ aku mulai punya motivasi lebih, punya semangat yang lebih walaupun aku dalam keadaan terkapar di atas tempat tidur. Jadi aku benar-benar harus terbitkan antologi itu. Nah dari kekecewaan sih sebenarnya itu aja sih. Kecewa terus akhirnya adalah Sunwell Publisher gitu ya. Iya betul. Keren sih, jarang ada orang yang bisa mengemas sebuah kekecewaan yang dialami jadi melahirkan sebuah hal yang bermanfaat gitu. Tapi pertanyaannya waktu itu kan kakak lagi sakit ya. Iya. Kenapa emangnya dulu terpikirnya harus gitu ya? Kan itu kecewa karena bukunya nggak diterbitin. Emangnya dalam benak hanya terpikir, oh aku harus mendirikan penerbit sih. Kenapa nggak mikir, ya udah deh terbit di tempat lain aja gitu. Opsi yang lebih mudah gitu maksudnya. Soalnya kan kakak juga kan kondisinya lagi sakit gitu. Betul. Saat itu ada sempat terpikir untuk terbit di tempat lain. Dan sebelum aku terbitin antologi itu, aku korbanin satu naskah aku yang judulnya tentang Jani. Itu aku korbanin di salah satu penerbit yang
terbitan gratis lah gitu. Mm-mm. Dan itu hasilnya mengecewakan. Kurang memuaskan gitu ya. Mengecewakan, iya. Oh, mengecewakan. Jadi- Jadi kecewa 2 kali ya. Iya, jadi kalau mau terbitin antologi aku sama teman-teman aku saat itu, aku nggak mau teman-teman aku kecewa kalau terbitin di situ. Dan kalau terbitin di situ, harganya juga mahal kan, jadi teman-teman aku entah bisa beli atau enggak. Makanya kalau aku sendiri yang berjuang untuk terbitin harus punya penerbit sendiri, ya mereka mau beli atau enggak ya nggak apa-apa, yang penting antologi aku dan teman-teman aku harus terbit. Dan itu terbitan pertama di Samuel Publisher, namanya Antologi Tanpa Judul. Dan untuk teman-teman, buat informasi nih, jadi ada promo untuk terbit gratis. Setiap pembelian 2 eksemplar buku Antologi Tanpa Judul. Ini sekarang nggak ya, berlaku sekarang apa gimana? Berlaku sampai kapanpun. Jadi Jadi beli buku antologi terbitan pertama SWP judulnya Tanpa Judul, terus beli 2 Beli beli dua. 2 terus nanti dapat gratis terbit gitu ya. gratis terbit ya, dan gratis terbit. Pokoknya gratis terbitnya itu difasilitasi sama, ada fasilitasnya ya. Udah termasuk editor, editing ya, ya layout, dan pokoknya si penulis yang beli buku Antologi Tanpa Judul ini cuman ngirim naskah aja. Sisanya itu tim Samuel Publisher yang bakal kerjain hingga cetak gitu sih. Ya buat teman-teman kalau mau boleh hubungin admin Samuel Publisher aja. Oh, hubungi admin ya. Jadi ini ada informasi buat sahabat Samuel Publisher semuanya. Bagi sahabat semua yang mau beli buku Tanpa Judul terbitan pertama Samuel Publisher bakalan dapat terbit gratis, lumayan nih. Terus fasilitasnya juga udah nanti ISBN-nya kayak. Iya, ISBN pasti ISBN. ISBN, terus free layout, free editor. Jadi kalian tinggal kirim naskah aja. Nanti kalau syarat dan ketentuan lainnya bisa hubungi adminnya ya, Minwell ya kan kalau di Samuel Publisher. Tapi apa ya? Kenapa dulu yakin banget ya? Kan maksudnya ada keterbatasan kondisi, tapi kenapa waktu itu yakin bahwa aku pasti bisa nih diriin sebuah penerbit gitu. Soalnya kita kan ini kan Samuel Publisher kan legal ya, maksudnya ada akta notaris, terus tuh surat Kemenkumham ada gitu. Maksudnya ini perusahaan yang legal gitu. Sedangkan dalam keterbatasan Kasweli sendiri yang seperti itu, kenapa dulu bisa seyakin itu bakalan mendirikan Samuel Publisher? Oke. Jadi sebenarnya teman-teman kalau emang mau usaha atau mau berjuang untuk sesuatu, ya terutama dalam hal usaha ya, hal yang paling penting itu ya keyakinan itu ada dari ilmu ya. Pelajari dulu apa yang kita tahu, apa yang kita mau terjun. Kemudian hal yang paling penting yang gak kalah penting harus punya partner. Minimal satu orang yang bisa kamu percaya, satu orang yang kamu percaya dan dia percaya. Satu orang yang benar-benar kamu sampaikan ini mimpimu, dan setidaknya dia percaya. Dan bahkan meskipun dia nggak percaya, yang penting dia support dulu. Dan kalau udah nemu teman atau partner yang seperti itu, aku yakin siapapun keyakinan untuk ngebangun bisnis itu pasti makin kuat. Itu aja sih sebenarnya, ilmu sama partner yang tepat. Kalau dua itu nggak ada, dari pribadi keyakinan Kalau 2 itu nggak ada, nggak yakin. Iya. Karena mau bangun usaha tanpa ilmu nggak, Iya, itu benar. cuma orang bodoh. Iya Nah, benar. terus punya ilmu tapi nggak punya partner, Nggak bisa jalan sendiri ya kayak. bodoh juga.
Jadi kayak gitu. Iya sih. Jadi ilmu yang pertama ilmu dan juga yang kedua partner. Iya. Jadi kalau misalnya seandainya kita punya ilmu tapi kita nggak punya partner yang tepat untuk diajakin usaha, mungkin akan susah juga ya terrealisasinya usaha tersebut. Terus apa ya? Kalau yang beda dari Sunwell Publisher sama penerbit yang lainnya apa Kak? Apa sih yang buat beda? Kalau yang membedakan sih ya mungkin banyak sih ya penerbit yang tentunya beda-beda ya sih. Cuman kalau dari Sunwell Publisher sendiri sih, aku pribadi memastikan bahwa kualitas buku di Sunwell Publisher itu ya yang kualitas premium lah. Mulai dari jenis bahannya, kemudian harga juga terjangkau. Dari aku udah survei beberapa penerbit sih, penerbit India khususnya. Untuk perbandingannya dengan Sunwell Publisher, untuk masalah harga, aku berani yakinkan itu bahwa Sunwell Publisher punya penawaran yang lebih murah. Kemudian yang membedakan Sunwell Publisher dengan yang lain, penerbit lain mungkin dari segi cepatnya pelayanan ya. Penerbit lain itu kadang bisa sampai kita terbitin buku bisa sampai 3 bulan, harus nunggu 3 bulan. Paling cepat itu ya 2 bulan. Cuma kalau di Sunwell Publisher sejauh ini ya, sebelum ada kendala masalah kemarin di ISBN, kurang dari sebulan. Jadi proses pelayanannya itu cepat. Nah, hal-hal itu yang ditawari sama Publisher sih. Dan di luar itu ya tentunya seperti yang tadi aku bilang di awal, Sunwell Publisher punya tim yang profesional, yang terampil, andal lah di bidangnya masing-masing. Jadi nggak usah ragu lah kalau mau sama Publisher. Jadi yang beda yang pertama apa tadi? Yang pertama dari kualitas Kak. Lebih murah dari penerbit lainnya, terutama penerbit indie. Itulah kenapa ada di webnya Sunwell Publisher itu ada hashtag penerbit murah dan berkualitas ya. Iya. Benar berarti Kak ya? Betul. Benar. Selain dua itu nggak ada lagi ya perbedaan apa gitu? Kalau untuk dari kalau pelayanan pasti bagus sih, minimalnya juga ramah ya kan? Iya betul. Kalau perbedaan lainnya mungkin dari segi cetakan. Kalau dari segi cetakan juga sejauh ini ya yang aku pribadi dan tim juga terima dari penulis-penulis yang udah terbit di Sunwell Publisher, 99% puas sama hasil cetakan di Sunwell Publisher. Insya Allah ya aku berani yakinkan itu sih. Kalau soal cetakan apa itu Sunwell Publisher lebih mantap dah. Jadi nggak usah ragu. Jadi sebenarnya ini Sunwell Publisher itu pilihan tepat ya buat menerbitkan buku. Iya betul. Soalnya kalau kita mau menerbitkan buku di Mayor itu kan seleksi dulu ya, walaupun mungkin gratis dan pasti kualitasnya bagus dong kalau di Mayor, tapi lama ya nunggu, terus naskah kita juga belum tentu diterima. Juga sembari iya, gitu kan. Sembari kita menunggu naskah kita diterima sama penerbit Mayor, kita boleh dulu dong nerbitin naskah lain dengan judul yang berbeda di penerbit indie, terutama di Sunwell Publisher. Kalau ini Kak, apa sih yang harus, ini kan tadi kita ngomongin penerbitan buku ya, ini kan banyak ya penulis-penulis pemula, aku juga pemula gitu. Nah, ketika kita terjun di dunia literasi, terus kita kepikiran, ya aku pengen dong nerbitin buku gitu. Tapi kita di sini yang awam tuh bingung gitu kan, banyak banget penerbit indie yang berterbaran di luar sana gitu. Tapi di sini kami bingung, penerbit mana ya yang harus aku pilih gitu. Kayak apa sih yang harus diperhatikan sama penulis pemula untuk memilih
oh ini penerbit yang cocok nih untuk nerbitin buku aku gitu? Kalau dari aku pribadi sih saranin ya, aku menyaranin cari penerbit yang emang legal ya, yang legal terdaftar. Jadi jadi nggak usah khawatir gitu kalau terbitannya gimana kan. Yang paling penting sih menurut aku itu sih penerbit yang legal gitu. Kan kebanyakan sekarang juga banyak komunitas yang mengatasnamakan penerbit. Ada juga yang komunitas tapi mereka itu lini. Jadi seperti Sunwell Publisher nanti ada mungkin komunitas atau sebuah kelompok yang ingin buat penerbit, nah mereka bisa di bawah lini Sunwell Publisher. Jadi di bawah naungan CV Citra Ozora gitu. Nah, seperti itu. Jadi kebanyakan penerbit lini kayak gitu itu bahayanya gini. Penerbit lini itu kebanyakan nggak taat aturan. Maaf nggak semua tapi pada umumnya. Soalnya yang mereka cari itu kan ya cuma duit, dan yang mereka nggak mikir bahwa mereka ini di bawah naungan CV apa tuh, perusahaan apa kan. Penjualan mereka itu nanti nggak masuk di PPN. Ya, istilahnya mereka nggak mikir pajak. Kadang juga nggak serah terima cetak ke Perpusnas dan Perpusda. Nah itu penerbit lini seperti itu sebenarnya yang bahaya. Jadi makanya kalau mau terbitin mending cari tahu penerbit bahwa emang itu penerbitnya legal, minimal punya SK Kemenkumham lah. Nah itu lebih baik lagi punya akta notaris ya, dari notaris itu lebih bagus lagi. Itu aja sih yang paling penting. Saran dari aku sih itu. Berarti sebenarnya kalau yang bernaung di bawah komunitas itu nggak legal ya kayak? Sebenarnya itu nggak legal. Ada yang legal, cuman mereka itu nggak mau taat pajak karena mereka nggak peduli. Perusahaan induknya ini mereka nggak peduli, soalnya kan bukan perusahaan mereka. Jadi mereka ini di bawah seperti Sunwell Publisher. Jadi Sunwell Publisher kan punya perusahaan itu namanya CV Citra Ozora. Ada kayak Kasusi di bawah punya penerbit. Nah, minta kerja sama aku. Aku buka penerbit buat Kasusi di bawah CV Citra Ozora. Nah, kalau kita komunikasi nggak baik, terus kita nggak ada MOU-nya, Memorandum of Understanding ya. Kalau nggak ada, Kasusi mau serah terima cetak, mau bayar pajak atau enggak, ya Kasusi nggak peduli karena ini bukan perusahaan Kasusi. Yang Kasusi peduliin cuman penerbit Kasusi doang. Nah, imbasnya itu ke perusahaannya, CV Citra Ozora. Nah, yang menaungi berarti ya? Yang menaungi. Jadi kalau sampai imbasnya ke yang menaungi udah kena sanksi dari pemerintahan gitu, bisa jadi ya kendala ditutup. Dua penerbit itu tutup, yang menaungi dan yang dinaungi. Nah, bahayanya itu. Jadi mending langsung ke penerbit yang emang yang legal, induknya gitu. Itu sih saran aku. Tapi kalau ngeceknya legal apa enggak tuh gimana Kak? Atau masa kita kalau misalnya kita tanya nih, Kak ini penerbitnya legal nggak gitu ya sama adminnya, atau ada situs tertentu yang bisa ngecek bahwa penerbit ini legal apa enggak gitu? Sebenarnya bisa ngecek langsung di website Perpusnas ya, www.isbn.perpusnas.go.id. Nah itu nanti di situ di search engineeringnya dicari aja tuh nama penerbitnya apa. Kalau emang legal pasti terdaftar ada, dan di situ keterangannya ada, websitenya apa, emailnya apa, kemudian perusahaannya namanya apa. Biasanya ada sih. Yang paling mudah ya, cara yang paling mudah. Dan lagian kalau menurut aku pribadi, kalau penerbit itu emang resmi punya SK Kemenkumham dan akta notaris, nggak mungkin di dalam website mereka itu mereka nggak lampirin gitu. Pasti kan mereka nyantumin buat nambah kepercayaan publik kan.
Jadi yang nggak masang di websitenya atau di Instagramnya seperti itu, ya, mencurigakan juga kan. Jadi harusnya kan bangga dong punya akte notaris dan legal dari Kemenkumham kan, paling nggak dipajang gitu. Nah, itu biasanya kayak gitu. Jadi pertama harus cek legalitasnya ya. Terus cek legalitas bisa, mungkin opsi pertama bisa tanya langsung sama tim yang bersangkutan, misalnya admin dari penerbit itu, atau bisa juga cek lewat web ya Kak ya. Nanti nama webnya apa tadi Kak? Di www.isbn.perpusnas.go.id. Nah itu teman, www.isbn.perpusnas gitu kan. Pokoknya nanti kalau di Google itu udah dapet deh, pokoknya soalnya Google kan pinter ya. Iya, tinggal diketik aja tuh Perpusnas, pasti ada. Nanti ketik Perpusnas gitu pasti ada muncul, dan teman-teman bisa cek di situ. Jadi apa tuh namanya, nggak perlu kecewa lah gitu, karena kita mau menerbitkan karya juga kita nggak mau kecewa ya kan ya Kak. Iya betul. Kayak Kak Sweli begitu kan, menerbitkan kayak karya solonya yang pertama ternyata kecewa Kecewa gitu kan. banget ya. Jadi mending pilih penerbit yang benar-benar. Jangan yang iming-iming gratis. Oh iya. Iya itu karena kepengen gratis kan. Korban, naskah jadi korban. Tapi itu ciri khas orang Indonesia gitu, mau bagus tapi gratis. Gratis, iya kan? Mau bagus tapi gratis. Jadi makanya nggak mikir. Mending bagus tapi murah gitu. Jadi udah kesana Sanal Publisher dong. Iya benar. Tapi kalau impian ke depan untuk Sanal Publisher apa Kak? Atau jangka ada rencana-rencana yang mau dilaksanakan untuk Sanal Publisher ke depan mungkin? Rencana sih ada ya. Mungkin belum ke rencana sih, masih wacana. Tapi insya Allah ya. Aku sih niatnya pengen Sanal itu punya toko buku sendiri, dan kita fokuskan untuk penulis-penulis di Sanal Publisher aja. Nggak menutup kemungkinan kita bakal jual buku-buku edukasi, motivasi, yang lain-lain juga, cuman mimpinya itu ya punya toko buku sendiri, karena ya aku pribadi yang jadi keresahan saat ini buku cetak itu kan udah mulai kalah sama platform ya. Sementara platform itu kan kapan aja itu bisa kolaps, bisa hilang, itu kan bukan bentuk fisik. Suatu saat perusahaannya itu kolaps, semua karya kita di situ hilang. Nah itu bahaya sih menurut aku. Jadi mending jangan buat teman-teman penulis kalau bisa sering-sering untuk menulis hal-hal yang baik, kemudian diterbitkan jadi buku cetak lah buat generasi juga kan, daripada kebanyakan nulis di platform tiba-tiba hilang semua, anak cucu kita mau belajar apa gitu. Bayangin jika buku hilang kan. Impian terbesar aku sih Sanal Publisher punya toko buku sih. Itu impian pertama. Ada lagi yang lain? Sanal Publisher terlalu banyak impian. Tapi jadi itu dulu ya impiannya. Insya Allah satu persatu bakal diupayakan dan insya Allah harus iya, harus terlaksana ya. Iya. Insya Allah kita aminin bersama ya sahabat Sanal Publisher semua. Semoga nanti ke depan atau dalam waktu dekat atau beberapa tahun lagi Sanal Publisher nanti punya toko buku sendiri. Jadi bisa numpang baca gratis juga ya berarti kalau punya toko buku sendiri. Oh iya dong, nanti bakal bukan jual aja sih, toko bukunya itu impiannya bukan untuk dijual, tapi apa ya, lebih kayak toko buku sekaligus kayak
perpustakaan lah. Ah iya. Jadi setiap buku terbitan sama publisher itu ada arsip yang untuk dibaca lah. Siapa aja bisa datang baca. Ya, mimpi besar sih itu sih. Ada mimpi-mimpi yang lain-lain ya. Naik satu dulu. Satu dulu ya, biar daripada kebanyakan mimpi tapi nggak terrealisasi, mending satu tapi pasti ya kan. Iya betul. Fokus ke satu dulu. Amin, semoga nanti terrealisasi. Amin. Kalau ini kan tadi perjuangan, ini aku mau keluar nih. Tadi kan kita ngomongin Sandal Palmizer, kita ngomongin penerbitan. Ini aku mau lebih ke umum lagi, tentang usaha sih, gitu. Kayak apa sih yang harus dipersiapkan sama mungkin ya aku atau sebagai anak muda yang pengen nih punya usaha tapi bingung mulainya dari mana, terus harus gimana gitu. Kadang kan kita udah punya rencana tapi nggak tahu mulainya dari mana gitu. Jadi apa sih yang harus dipersiapkan atau apa yang harus dilakukan? Itu ya nggak jauh seperti yang tadi awal ya. Yang aku bilang tadi, kalau mau punya usaha, hal yang paling penting nomor satu ilmunya. Mau buka usaha di bidang apapun, pelajari dulu. Benar-benar dipelajarin sampai matang. Setelah ilmunya kita udah punya, nah kemudian ya itu cari satu partner yang tepat. Mulainya dari situ dulu. Pelajari ilmunya, kemudian cari partner yang tepat. Dan bahkan kalau kita udah punya ilmunya, aku pribadi yakin bahwa nyari partner itu mudah aja sih kalau kita udah punya ilmu. Sebab kalau kita udah punya ilmu, kita nggak mau ke teman atau ke siapapun nih, gue punya ide nih, gue mau buka usaha ini nih, kayak gini. Dan teman kita itu melihat kita, cara penjelasan kita, ilmu kita tentang bidang tersebut itu udah baik, udah cukup, teman itu pasti percaya. Nah setelah teman percaya, dapat partner yang cocok, masalah dana itu biasanya masalah ketiga lah. Kalau bagi aku pribadi sendiri ya, kebanyakan orang itu kendala mau berusaha itu mungkin banyak berpikir bahwa ini gua dapat duit di mana, gua mau buka ini uangnya di mana gitu. Iya benar. Pasti kebanyakan pemula usaha mikirnya itu. Nah sebenarnya itu pentingnya ilmu. Kalau kita udah punya ilmu, modal itu bakal datang sendiri. Ya contoh aku pribadi ya. Aku pelajarin tentang dunia penerbitan apa-apa aja. Kemudian aku pelajari tentang sistem perusahaan ya. Kira-kira apa kewajiban aku dan apa yang akan aku dapat. Gitu. Jadi kewajiban aku ke pemerintahan, kewajiban aku ke pelayanan atau usaha yang aku mau lakoni. Nah, kalau kita udah punya ilmu di situ, aku yakin kalau aku saat itu punya modalnya emang nggak banyak. Cuman alhamdulillah karena emang ilmu aku udah punya, ya ada seperti ya aku salah satunya aku sebutinnya kayak ada satu kakak angkat aku ya, namanya Kak Sumi ini ya, karena dia udah yakin sama aku nih. Dia ngelihat aku, perjuangan aku, kemudian ya pengetahuan aku tentang dunia penerbitan ini baik. Beliau pernah bantu aku biaya dalam hal website apa nih. Kemudian ya kayak kasus juga kan. Ya meskipun awalnya saat dengar aku ngomong bikin penerbit bilang aku gila ya, mikirnya aku gila ini. Ya tapi nggak mungkin kasus percaya kalau aku nggak punya ilmu kan. Intinya Kak Susi percaya bahwa
rencana aku ini bakal jalan karena Kak Susi tahu bahwa aku dia udah tahu nih seluk beluknya nih. Jadi itu sih modal ketiga. Nomor dua partner. Bukan pertama ya, bukan pertama. Jadi nggak usah khawatir soal modal sebenarnya teman-teman yang mau buka usaha ya. Jadi modal itu nomor 3 bagi aku ya, 3 hal itu doang. Nomor 2-nya itu partner ya, teman. Dan partner ini nggak asal-asalan juga. Jangan angkat orang yang buta. Iya, kita cari partner kan harus yakin ya sama dia, harus yakin dan percaya bahwa oh ini orang bisa nih aku ajak. Iya. Tapi kan kita memunculkan keyakinan itu kan sulit juga, Pak. Gimana tuh, ada tipsnya nggak? Memunculkan keyakinan ke siapa? Ke partnernya ini apa? Iya. Biar partnernya ini yakin ke kita gitu ya? Bukan, kakaknya gitu, kok bisa gitu? Kita misalnya aku nih yang mau buka usaha, terus aku cari partner, tapi kan aku kayak mungkin kalau dari teman-teman itu kan mungkin jarang, terus ada nemu satu orang yang kayaknya bisa nih gitu, tapi agak kurang yakin gitu. Gimana sih biar yakin gitu loh? Ya aku pribadi waktu bangun Sunwell Publisher juga sama seperti itu. Setelah ilmunya aku punya, aku calling teman aku, sahabat. Aku ngomong sama dia, jadi ngomong panjang lebar soal rencana aku. Jadi biar dia investasi ke aku gitu. Nah pentingnya punya ilmu gitu, jadi bisa gampang cari orang untuk investasi. Intinya itu. Awalnya setuju. Cuman ya satu dan lain hal lah. Belakangan dia nggak investasi. Nah jadinya ya aku jojoran untuk ke cari modalnya. Nah kalau ke teman aku, ke sahabat aku itu aku ke dia bukan karena ilmunya, tapi partner ke dia itu untuk modal ya, investasi. Nah kalau untuk partner yang untuk kerja, untuk bangun kerajaan bisnis kita, itu yang tentunya harus yang berilmu ya, yang punya ilmu juga, yang punya pemahaman, yang mau belajar. Kalau aku pribadi untuk yakin bahwa ini partner yang cocok nih, pertama itu ya omongin dulu ke dia ide apapun, usaha apapun yang kamu mau bangun, bahkan kamu mau bangun perusahaan di atas bulan, ceritain ke dia, lihat responnya. Kalau dia responnya ya penolakan atau ketawa kadang, kayak aku bangun Sunwell itu kayak gitu. Aku ngomong ke satu partner, dia ngomongnya aku gila, ketawa, diecemin di dalam grup. Nah aku langsung pikir ini orang gak cocok. Kemudian aku ngomong ke teman satu lagi, dibully juga, lo apa jalan aja nggak bisa, mau bangun perusahaan. Akhirnya ya ini nemu ke Kak Susi aja, aku cerita simple, singkat ceritanya aja. Kenapa aku yakin ke Kak Susi sendiri ya? Karena awal aku ngomong ke Kak Susi kan, Kak Susi dengerin aja kan, cuma nanya terus gimana, nanti kayak gimana. Aku cuma jelasin, aku pengen lihat responnya Kak Susi doang. Dan alhamdulillah kan respon awalnya itu nggak buruk tapi nggak baik juga. Iya sebenarnya kalau boleh jujur aku dulu mikir juga ini orang serius nggak, gila ini orangnya, tapi aku pada waktu itu nggak mau matahin semangat orang dong, namanya orang punya tekad, punya mimpi, kita nggak boleh patahin semangatnya gitu. Jadi mau lihat dulu nih sampai mana nih tekad nih orang gitu. Tapi ternyata emang Kak Suel itu berjuang banget dan serius sama apa yang dikatakan. Jadi aku juga yakin gitu kalau pertamanya diajakin emang gak yakin, tapi melihat usaha, melihat apa yang dilakukan Kak Suel waktu itu, itulah yang buat aku yakin, dan akhirnya ya udah aku gabung deh gitu. Nah seperti itu. Jadi makasih lo udah diajakin.
thank you juga lo udah bantu. Ya jadi itu aku yakin kan itu, yang penting dia dengerin dulu. Mimpi gila apapun itu, kalau teman kita itu dengerin, dan nggak jatuhin ya, itu kita punya peluang baik untuk ngajak dia. Sebab kalau dia mau jadi pendengar yang baik, otomatis dia akan mau jadi pelajar yang baik juga. Jadi karena kalau kita jadi pendengar yang baik, otomatis ya kita mau untuk belajar juga. Kebanyakan orang kan ya kalau kita ngomongin soal mimpi, impian kita kayak gitu ya, banyaknya kan diterima yang respon yang negatif apalagi hal gila yang kita mau bangun. Jadi cari partner itu ya seperti itu bagi aku. Jadi ngomong ke dia dulu, kalau dia responnya baik, nggak menjatuhin ya, nah kamu punya progres tuh untuk rekrut dia tuh, genggam dia lah. Soal dia tahu apa nggak tahu usaha apa yang kita mau bangun, itu belakangan, masalah belajarnya itu belakangan. Yang penting dia jadi pendengar yang baik ya, karena kalau udah jadi pendengar yang baik itu pasti dia kamu ngomong kayak gini, coba dong kamu buat ini, dia pasti bakal coba pelajarin gitu. Nah, kayak kasus sendiri kan ya, awal-awal kan kita berdua doang, tahu lah kan sama-sama susahnya kemana ya, ada naskah masuk aku kayak layout, nanti Kasusi kerjain ini, terus pengajuannya ke ISBN, bikin covernya dari yang kita nggak tahu cover, dari kita nggak tahu cara layoutnya, halaman depan belakang kita pelajarin sama-sama. Semuanya kan jalan berapa bulan ya, cuman kan kita berdua doang. Intinya kalau dapat partner yang pas nggak usah banyak, cukup satu orang aja udah cukup untuk memulai dulu. Berjalan 3-4 bulan 6 bulan itu semakin membesar, semakin terkenalnya usaha kita ya, otomatis kita juga pasti harus berbuat tim yang solid. Dan kemudian yang paling penting juga cari partner yang orientasinya itu bukan uang dulu ya, karena lo mau bangun bisnis. Tapi kan usaha Kak, kalau kita mau punya usaha berarti duit dong, apalagi perusahaan gitu kan, nggak mungkin dong orientasinya nggak duit. Iya betul, orientasinya emang pasti duit, cuman kan ya kita harus sadari juga bahwa kalau lo mau bangun usaha dengan modal pas-pasan, otomatis lo harus cari partner yang emang orientasinya itu bukan duit. Dan meskipun ya memang benar, semua usaha itu pasti punya hasil, tapi paling nggak orientasi awalnya itu bangun dulu nih bisnisnya gitu. Soalnya aku percaya bahwa usaha nggak akan hianati hasil. Kebalik ya, hasil nggak akan hianati usaha. Pokoknya gitu deh. Jadi itu aja sih yang penting. Paling penting ilmu, partner, modal urusan belakang. Apalagi nomor 3 ya. Nomor 3, apalagi kalau kayak Kasusi kan anak ilmu komunikasi lah kan. Sebenarnya kalau punya ilmu mau bangun sebuah usaha, pelajarin aja ilmu dari usaha tersebut. Karena soal dana ya, anak-anak komunikasi gimana sih komunikasinya kan, tinggal nyari investor. Gitu. Yang penting kan ilmunya dulu. Kalau ilmu udah ada, investor mah iya pasti. Itu aja sih. Jadi modal belakangan.
Oke, next. Jadi itu ya. Aku dulu juga ini sih bersyukur juga sih diajakin sama Kak Sueli. Pas awal-awal emang rada berat mungkin, tapi senengnya karena banyak belajar dari ya silahkan Kak, banyak belajar dari yang nggak tahu desain jadi sedikit-sedikit tahu, dari nggak tahu layout jadi sedikit-sedikit tahu, terus belajar ngedit, belajar banyak hal yang aku pelajarin. Jadi waktu itu ya kalau dia mau capek tapi terbayar sama apa yang didapat gitu. Kayak ilmu baru itu menurut aku lebih penting daripada hal lain lah gitu. Pokoknya belajar, aku suka sih gitu, belajar hal-hal baru. Terus kalau untuk ini tadi ya, hal yang harus dipersiapin, yang pertama ilmu. Terus yang kedua partner. Nah, partner ini menurut aku juga apa sih, ketika kita mendapatkan respon yang tidak kita harapkan, itu sebagian dari seleksi alam gak sih Kak? Iya sih ya, emang seleksi alam sih. Iya, seleksi alam. Jadi bagi aku nggak usah baper biar orang nggak punya mimpi tuh. Kayak gitu. Fokus aja sama mimpi, nggak usah fokus sama yang responnya negatif kayak gitu. Bumbung waktu. Iya kalau Kakak, tapi sebagian yang lain mungkin ada yang baper, atau apalagi kita kalau misalnya kita udah punya semangat tinggi-tinggi terus tiba-tiba kamu dipatahin semangatnya, pasti kan kayak down gitu. Iya betul. Jadi nggak perlu down ya. Yang penting kita tahu ilmunya, kita usaha untuk cari partnernya. Masalah modal tuh belakangan. Iya betul. Oke, jadi itu ya sobat semua yang perlu dipersiapkan dalam kita mulai usaha. Yang paling penting adalah ilmu, terus yang kedua partner yang tepat, terus yang ketiga adalah modal jangan pusing, kita harus punya duit segini, kita bisa cari investor atau kita bisa cari hal lain lah, cari ide lain untuk tetap memulai usaha kita. Yang penting mulai dulu ya. Iya betul ya, sama kayak partner juga. Kalau mau modal investor gak ada, kalau udah dapat partner 1, 2 yang bukan gak mungkin, kalau dia yakin kan bisa patungan. Gak mungkin enggak. Yang penting ilmu, partner yang pas, modal nggak usah dipikirin, pasti dapat itu. Nah itu, semoga nanti sahabat-sahabat semua yang nonton video ini juga termotivasi ya, jadi kebuka. Amin. Ternyata modal gak terlalu penting ya, ternyata kita harus belajar dulu ilmunya gimana, terus kita cari partner yang tepat gimana, baru kita pikirin modal. Yang penting ilmu gitu. Iya betul. Nah yang penting ilmu dan mau memulai. Nah Kak, terakhir nih, kan Kakak itu mendirikan sebuah penerbit Sunwell Publisher dengan keterbatasan Kakak. Pasti dalam prosesnya itu kan banyak rintangannya ya, nggak mungkin mulus-mulus aja kan. Pasti perjuangannya mungkin nggak bisa dilupain lah gitu. Tapi di balik kerja keras Kakak, di balik perjuangan Kakak itu ada nggak sih sosok yang mungkin jadi support sistemnya Kakak sehingga sampailah pada saat ini dan masih bertahan sampai sekarang gitu Sunwell Publisher? Apa ya sosoknya? Iya. Sebenarnya orang tua sih, karena emang mungkin teman-teman yang pernah baca buku aku Semua Akan Baik-Baik Saja udah pada tahu ya. Tapi buat teman-teman yang belum baca, ya beli dong bukunya. Enggak, jadi promo dong. Ya di buku itu aku udah jelasin sih. Intinya aku pernah di posisi yang ditinggalin dunia. Aku benar-benar sendiri, nggak ada teman, nggak ada siapapun saat aku sakit itu hampir 2 tahun lebih. Nggak ada satu orang pun yang datang sama aku. Dan itu aku cuma di atas tempat tidur, makan di atas tempat tidur, pipis di atas tempat tidur. Nah, jadi alasan terkuat aku itu bukan siapa atau apapun.
Iya, orang tuaku orang tuaku orang tuaku sampai eh, harus ya namanya orang tua ya, kalau udah di usia renta gitu kan ya, harusnya udah santai berpangku kaki tangan di depan TV sambil bercanda kan. Tapi orang tua aku berjuang banget untuk aku sembuh dari sakit. Kalau ngomong alasan terkuat aku nggak bisa banyak ngomong ya. Yang jelas siapa yang menjadi alasan kuat aku, strong way aku itu ya orang tua. Jadi buat teman-teman yang punya masalah sama orang tua atau yang nggak akur sama orang tuanya, aku titip pesan ya, jangan sampai marah-marahan sama orang tua. Terus kalau bisa tanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali minta maaf ke orang tua, kapan terakhir kali peluk orang tua. Karena saat dunia tinggalin lo, cuman orang tua yang ada di samping lo. Seberapa orang tua kepada lo yang mungkin berpikir, orang tua gue gak sayang sama gue nih. Tapi benar jauh di lubuk hati itu, saat lo ditinggalin dunia, aku yakin banget cuma orang tua yang di samping lo. Aku alasan terkuat orang tua itu aja, udah nggak mau cerita lebih lebar lagi. Jadi teman-teman kalau mau tahu beli buku aku, semua akan baik-baik saja. Insya Allah buku itu semoga bisa memotivasi. Banyak cerita menarik di situ yang insya Allah memotivasi lah. Ada lagi kak? Kayak gimana ya, sensitif. Kita kadang nggak bisa lagi berkata-kata lah kalau kita membahas orang tua. Pokoknya keluarga, orang tua itu nomor satu. Yang lain-lain tuh nanti lah gitu. Karena apapun yang terjadi sama kita, yang terima kita itu bakalan orang tua dan juga keluarga kita. Ya. Jadi buat teman-teman sahabat semuanya mungkin yang masih ada orang tuanya masih lengkap, masih satu rumah, mungkin manfaatin lah gitu waktu itu, karena ketika datang waktu perpisahan nanti kalian baru merasakan. Soalnya banyak dari sahabat semua mungkin ya, ada juga beberapa teman-teman yang aku lihat bahwa kita itu misal nih, kita kuliah keluar karena kita sibuk gitu kan sama kuliah kita, atau kita merantau keluar, kita sibuk sama kerja kita, terus pas orang tua nelpon nggak diangkat gitu ya, alasannya sibuk atau apa itu. Padahal orang tua kita itu nggak pernah minta apapun dari kita ya, minta uang pun nggak pernah. Paling mereka cuman mau nanya kabar kita gimana, terus udah makan apa belum, terus hari ini makan apa gitu doang. Tapi kita saking ngesoknya tadi nggak mau ngangkat, dan akhirnya ketika kita mungkin kehilangan itu bakal kerasa banget gitu. Jadi selagi ada waktu kalian bersama-sama sama orang tua, ya manfaatinlah sebaik mungkin, karena umur kita nggak ada yang tahu ya. Betul. Terakhir sih jadi agak sedih, bahas orang tua jadi agak mellow. Ini aja deh kak, sebagai penutup mungkin bisa sampaikan sepatah dua patah kata untuk sahabat semua yang nonton video kita pada malam hari ini. Aku kutip kalimat dari Jack Ma aja ya. Hari ini pasti sulit. Besok jauh lebih sulit. Besok lusa pasti akan indah. Tapi kebanyakan orang berhenti pada besok malamnya.
Jadi untuk teman-teman, apapun yang teman-teman lakukan saat ini, yang teman-teman lagi usahakan saat ini, jangan pernah berhenti. Nggak semua orang suka sama kita. Nggak semua orang setuju sama apa yang kita lakukan. Tapi selama perjuangan teman-teman itu baik, jangan pernah berhenti. Lelah istirahat aja boleh, tapi jangan pernah berhenti. Karena kebanyakan orang itu berhenti saat satu langkah lagi dia mencapai suksesnya. Kebanyakan orang seperti itu. Jadi terus saja maju. Itu aja sih. Jadi, apapun yang terjadi ya, terutama kalau misalnya kita punya mimpi, atau simpelnya menghadapi hidup gitu ya. Kalau sulit ya hadapi lah, pokoknya apapun yang terjadi hadapi, apapun yang kita yakini tetap lakuin selagi itu baik ya kak ya. Iya betul. Karena kita nggak akan tahu, siapa tahu hasil kita itu hasil yang kita usahakan akan datang besok, tapi sedangkan kita hari ini udah nyerah, jadi kita nggak jadi dapat hasilnya, malah capek aja usaha gitu ya. Kebanyakan orang kayak gitu memang. Jadi itu jangan pernah berhenti. Karena kegagalan itu biasanya ada di saat satu langkah lagi untuk keberhasilan. Orang berhenti saat satu langkah lagi berhasil. Jadi jangan pernah berhenti. Apapun yang kalian lakukan saat ini, seriusin dan terus maju. Tutup kuping kiri, tutup kuping kanan, tetap langkah maju. Omongan yang gak enak tentang lo, anggap aja angin berlalu. Jadiin itu sebagai evaluasi diri. Gak usah dibawa pusing. Evaluasi diri aja. Tapi tetap jalan maju. Jangan nengok ke belakang lagi. Biarin aja. Kata orang anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarin anjing-anjing pada gonggong, lu jalan maju. Udah. Itu aja kan. Itu aja, luar biasa banget sih. Jadi mungkin barangkali itu juga ya yang dilakuin sama Kak Sweli ya, maju terus. Maju, pokoknya maju. Nah, jadi itu sobat semuanya, kalau aku bisa ambil kesimpulan bincang santai pada malam hari ini, kita belajar banyak ya dari Kak Sweli. Yang pertama, kegigihan dia, terus semangat dia, terus keyakinan dia walaupun dalam keterbatasan tapi tetap yakin, dan semangatnya nggak pernah padam nih, yang luar biasanya semangatnya nggak pernah padam bahkan sampai sekarang. Dan insya Allah nanti mimpi-mimpi Kak Sweli untuk Channel Babizar, untuk mungkin dunia perliterasian itu bisa tercapai juga ya. Amin. Mungkin itu aja Kak sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk sharing. Insya Allah ada banyak hal yang dapat kita pelajarin pada malam hari ini. Mungkin itu aja. Selamat malam Kak, kalau mau silakan kalau misalnya mau beristirahat. Thank you. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.